Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat pagi teman-teman ya, para penonton setia channel Koridor Sebelah. Baik, kali ini saya ingin melanjutkan ya video tentang mengeksplor ChatGPT ya, sampai di mana dia bisa membantu pekerjaan kita ya, sampai di mana dia bisa support pola-pola pertanyaan atau request yang kita ajukan. Baik, ini saya melanjut dari video part yang satu ya, dengan beberapa pertanyaan awal, kemudian contoh terkait dengan bagaimana kita bisa mengajak ChatGPT, robot ChatGPT ini untuk berdiskusi, ya, brainstorm tentang ide bisnis, ide promosi, sampai ke resep untuk resto bento ya, contoh yang saya ambil sebelumnya. Baik, di sini kemudian saya lanjutkan bahwa ChatGPT pun sebenarnya bisa support dengan request seperti ini, teman-teman. Jadi, Anda bisa mencoba request ya untuk mencari contoh draft makalah ya sesuai dengan topik yang Anda minati atau yang sedang Anda cari ya. Di sini saya random aja, kemudian saya tiba-tiba terlintas untuk kemudian menuliskan request seperti ini. Beri saya contoh draft makalah tentang pengaruh promosi melalui TikTok ya terhadap keputusan pembelian studi di kalangan mahasiswa Kota Malang. Ini sudah saya input sebelumnya supaya tidak terlalu lama menunggu. Saya request itu dan kemudian beginilah kira-kira gambaran ada jawaban yang diberikan oleh robot AI ini ya. Jadi kita lihat bahwa secara sistematika ya, mulai dari penduluan di situ ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, itu dia bisa sajikan meskipun ya versi singkat ya ini ya. Versi singkat yang tentunya nanti perlu untuk dikembangkan lagi lebih detail. Bahkan sebenarnya Anda pun bisa merequest, tinggal permintaannya dispesifikan. Ya, saya sudah sempat membandingkan dan mencoba dari misalkan ini kita ada mendapat materi dari dia, kemudian kita request misalkan dengan jumlah paragraf yang lebih banyak kita bisa request. Ya, saya lanjutkan. Di sini juga bab 2 dia sampaikan ada tujuan pustaka, ada teori-teori yang terkait karena kita mengambil ada hal terkait dengan promosi, kemudian media TikTok dan bagaimana promosi melalui TikTok itu pengaruhnya terhadap keputusan pembelian, maka yang kemudian disajikan adalah minimal ini ya apa contoh dari teori yang terkait. Kemudian sampai ke metode penelitian dia juga coba menjelaskan. Nah, memang sengaja kemudian saya stop generate untuk melanjutkan langkah ya, untuk menggambarkan bahwa ini dia bisa jawab untuk memberikan rekomendasi atau contoh draft makalah yang bisa kita kemudian kembangkan sebagai dasar ide kita. Nah, ada beberapa pendapat yang kemudian kekhawatiran ya. Ya kalau saya ngambil dari sini, kemudian saya langsung pakai, nanti apa itu kena ini kasus plagiasi gitu kan. Ya tentunya ada solusinya dalam artian Anda tentunya nggak bisa dong asal kopas ini apa materi yang ada di ChatGPT untuk kemudian Anda pakai untuk keperluan ilmiah, apalagi itu untuk Anda publish. Ya, jangan pernah lupa bahwa cara kerja dari ChatGPT dia ngeling dengan data-data yang ada di server besar. Kita sebelah itu big data ya, server besar yang mana itu hasil dari inputan sekian banyak orang, sekian tahun ya, sekian akun mengakses, memberikan informasi, menginput blog melalui blog, kemudian ada yang upload PDF melalui jurnal yang dia publish ya. Itu kemudian tentunya akan dia coba akses dari dari kemampuan yang dia punya ya. Oleh karenanya jelas sekali rekomendasi saya adalah jangan kopas dari ChatGPT mentah-mentah begitu saja.
Ya, Anda sekali lagi di video yang sebelumnya terkait dengan bikin makalah dengan cepat, ya saya kasih clue ya dibikin makalah dengan cepat melalui chat GPT ya. Di situ di bagian akhir saya kasih clue. Ya, Anda mesti recheck informasinya benar apa tidak, telusur relevan apa tidak dengan judul atau topik yang Anda memang sedang cari. Kemudian telusuri sumbernya. Nah, dari itu kemudian baru Anda cek sumber aslinya. Sehingga tentu saja mana yang memang part itu dari kutipan sumber tertentu, ya kita tetap harus menghormati hak kekayaan intelektual dari si pengarang, gitu kan. Oke, ini contoh kemudian. Bagaimana kalau kemudian setelah dapat ini kita ingin tahu lebih dalam, tahu lebih detail, dia ini merujuknya dari mana ya? Kasih perintah aja. Gitu. Bisa ditunjukkan juga ke hasil survei atau jurnal yang terkait dengan isu tersebut. Ini saya minta sumber datanya dan kita lihat jawabannya. Dia kemudian menyajikan beberapa contoh jurnal yang terkait di tahun yang relatif baru ya, 2021, 2020 ya kan. Bahkan di sini judul dimuat, penelitiannya siapa, judulnya apa, tahun berapa, kemudian dirilis oleh jurnal apa, kemudian di situ di jurnal itu dia ada di halaman berapa, komplit. Nah, ini tentunya akan memudahkan untuk Anda menelusur lebih lanjut. Ya, Anda bisa kemudian mencari melalui Google, misalkan. Anda cari sesuai dengan keterangan nomor satu ini apa nih? Coba punyanya Fatin Ed dan Marahim M 2021 judulnya ini. Nanti Anda browse di Google gitu. Itu nanti insya Allah akan ada kemudian eh, jawaban dari telusur Anda, maka Anda akan disajikan contoh dari jurnal-jurnal yang memang terkait seperti yang disajikan di sini. Oke, itu contoh ya aplikasi untuk konteks yang agak serius ya, karena ini untuk keperluan misalkan untuk keperluan pengembangan ide untuk penelitian Anda atau Anda ingin bikin makalah untuk diskusi, yang tentunya kalau pada paparan ilmiah Anda tidak boleh dong hanya sekedar memberikan apa itu kalimat seperti ini. Lalu apa bedanya dengan karya puisimu kan gitu atau cerpen gitu ya. Cerpen aja kalau Anda ngutip ya dari tulisannya siapa mesti disertakan. Oke, kita lanjutkan. Misalkan kemudian Anda saja Anda sebagai mahasiswa atau mungkin sebagai pengajar ingin kemudian mencoba mencari tahu hal yang lain. Misalkan di sini saya ambil contoh saja apa ya, mungkin mata kuliah public relation misalkan. Eh, lanjut ya, itu aja. Ya, oke. Sekarang tolong kasih tahu saya beberapa isu terkini tentang public relation yang ada di Indonesia. Nah, ini bisa kita spesifikkan. Misalkan di 3 tahun terakhir. Tet. Ya, kita lihat jawabannya. Dia akan menyerir jawaban seperti apa. Ya, ya kadang-kadang kita memang menunggu beberapa saat seperti ini pada saat loading. Ada kalanya langsung sekali dengan begitu cepatnya. Ya. Ini pada posisi, nah ini sudah mulai jawab. Berikut beberapa isu terkini public relation ya yang ada di Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Oke, yang pertama ternyata dia mengambil isu terkait dengan krisis kesehatan dan ekonomi disebabkan oleh pandemi COVID. Ya, saya rasa ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja ya, masih menjadi isu yang sangat uh, faktual dan update dan masih relevan untuk kemudian dikaji menjadi bahan diskusi ya, baik itu untuk diskusi di kelas maupun di seminar ilmiah ya.
Oke, di sini kemudian diberikan satu pemaparan bahwa banyak perusahaan harus menyesuaikan strategi mereka untuk menghadapi tantangan baru ini. Oke, kita coba tunggu dulu beberapa saat. Mungkin ada 2 atau 3 jika masih agak cepat kita tunggu ya. Oke, yang kedua terkait dengan isu kesetaraan gender. Ya, menjadi salah satu fokus PR di perusahaan di Indonesia. Oke, banyak perusahaan mulai memperhatikan penggunaan bahasa yang tidak diskriminatif dan mempromosikan kesetaraan gender melalui berbagai campaign. Oke, kita stop dulu ya. Baik, dari jawaban kamu itu mungkin bisa bantu saya untuk menyajikan sumber atau artikel terkait sertai nama penulis dan tahunnya ya. Oke, kita lihat. Nah, sekali lagi, memang seperti pada saat kita chatting dengan teman itu ya. Jadi pada saat kita memang pernah ada history chat sebelumnya, kita udah chat sebelumnya, maka robot AI ChatGPT ini juga merekam dan masih bisa mengenali. Sehingga pada saat saya bilang dari jawaban kamu itu, dia merujuk pada chat yang sebelumnya, jawaban yang ini. Ya, maka dia lanjutkan nih. Nah, kan relevan isu COVID dan dampaknya terhadap strategi PR di Indonesia. Ini terkait dengan yang poin pertama. Anda lihat di situ ada keterangan tentang artikel atau ini karya dari Adi Pradana yang dimuat di Jurnal Komunikasi Indonesia volume 8 nomor 2 tahun 2020. Dan berikutnya saya sajikan juga contoh yang kedua dari Rara Mursida dan Nur Hidayat. Nanti tinggal ditelusur aja di Google ya atau mesin search engine untuk kemudian Anda untuk direkomendasikan ke situs yang merilis jurnal ini gitu ya. Kita lihat. Nah, ini bahkan pada saat ini saya stop poin ketiganya belum sampai karena dia sudah ada rekam, maka sebenarnya dia masih tetap akan menjawab kecuali kita kalau stop ya. Bisa jadi kalau artinya kalau di sini ada 5 jawaban, maka yang di sini nanti juga akan muncul 5 poin ya. Nah, ini ternyata dia berhenti di poin yang ketiga. Nah, ini ada saran rekomendasi. Semua sumber tersebut dapat diakses melalui database jurnal online. Nah, ini ya bisa Anda akses melalui Broadcast, kemudian Science Direct ataupun Google Scholar. Itu rekomendasi yang dia ini ya. Eh, kita coba cari kemampuan dia yang lain. Coba kita explore. Tolong bantu saya untuk mencari contoh studi kasus real ya dari perusahaan di Indonesia yang eh, menghadapi isu public relation yang cukup ekstrim atau fenomenal. Harap sebutkan pula link artikel berita terkait ya. Ya. Jadi biasakan memang salah satu kunci untuk mempermudah Anda mendapatkan jawaban yang lebih setidaknya mendekati apa yang Anda harapkan ya. Maka latih diri Anda untuk kemudian memberikan perintah yang lebih spesifik ya. Kita coba enter dulu kira-kira jawabannya seperti apa. Ah, ini mulai cepat lagi dia jawab ya. Itu ada kasus Uber dan taksi konvensional di Indonesia tahun 2016. Oke.
Kita lihat, kasih gambaran itu kasusnya apa, kemudian link berita yang dimaksud. Ini tentunya akan memudahkan, ya, tidak hanya mahasiswa, tentunya memudahkan juga para pengajar, ya, para dosen untuk bisa mengenali atau mencari isu-isu terkini terkait dengan public relation ataupun sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya. Tinggal nanti kemudian ditelusur untuk pengayaan detailnya seperti apa. Yang jelas berbeda sekali dengan cara kerja search engine yang Anda disuguhkan dengan banyak banyak rekomendasi dan yang kemudian biasanya malah semakin memakan waktu yang cukup panjang